beberapa hari kemarin kita melihat saudara-saudara kita di NTT khususnya begitu luar biasa bencana yang terjadi di sana. Jadi saat ini kita berkumpul bersama untuk bersatu berdoa. Bagi yang bisa menyanyikan lagu ini bisa sama-sama nyanyikan ya. Selamat sore yang terhormat Bapak Konjen kita, Bapak yang selalu mengasihi kami anak-anak di sini. Kami sebagai warga Nusa Tenggara Timur sangat merasa terhormat atas kehadiran Bapak di tempat kami, di mana kami percaya hati Bapak juga ada di Nusa Tenggara Timur. Dan tidak ada satu manusia pun yang pernah memikirkan ataupun menginginkan sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Bahkan daerah kami Nusa Tenggara Timur menurut sejarah ini adalah yang pertama kali terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur, Flobamora kita. Mungkin belum ada yang terlalu mengenal apa arti Flobamora, yang artinya terdiri dari Pulau Flores, Sumba, Dataran Timur, Alor, Sabu, dan Rote. Cukup mengejutkan bagi kami yang ada di luar sini bahwa keluarga memberitahu bahwa 2-3 hari hujan terus mulai dari 1 April, 2 April, dan genap dari 3, 4, dan 5 April bencana itu melanda NTT. Dan kami juga cukup bingung karena kami ada di rantau. Apa daya kami yang ada di sini?
Tentu mereka juga yang ada di NTT tidak berpikir bahwa hal itu akan terjadi. Sebagai manusia beriman, satu hal yang bisa dilakukan hanya menengadah ke atas sambil berkata, Tuhan, tolong kami. Harta benda bisa hilang, bahkan ada nyawa yang hilang. Kita juga berduka karena keluarga-keluarga di Flores ada ratusan yang meninggal, ada yang belum ditemukan sampai hari ini. Tapi kita percaya semua kehidupan dunia ini ada dalam pengawasan Tuhan. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kejadian apapun yang terjadi dalam hidup ini ada dalam pengawasannya. Sebagai orang percaya, tentu iman kita percaya bahwa Allah selalu peduli akan kehidupan kita. Kalau kita berkata, ini waktu yang buruk bagi kami, bagi kita orang NTT, tapi tidak. Menurut Allah, segala waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan tentu Dia akan mengembalikan kedukaan itu menjadi satu sukacita pada saat kita kembali kepada Dia. Sebagai pencipta, kita sadar betul bahwa Allah kita adalah Allah pencipta. Kejadian demi kejadian beberapa hari, dalam waktu 2-3 hari, seakan-akan NTT tenggelam. Tapi tidak, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Boleh kita bersedih, boleh kita berduka. Banyak catatan yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah melihat di internet, di segala media sosial, tentu kami tidak bisa jelaskan di sini. Tapi yang pasti NTT berduka. Tapi dengan penuh kesadaran penuh bahwa Tuhan kita Tuhan yang esa, Dia maha baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan tentu kita semua di tempat ini kita siap untuk berdoa, kita siap untuk menguatkan hati kita di sini, kita siap menguatkan hati keluarga yang ada di Flores, Sumba Timur, Alor, Rote, Sabu. Kalau saya dapat informasi yang terakhir, khususnya Pulau Sabu belum dapat informasi sedikit pun. Saya asal dari Saburai Jua, orang tua saya, walaupun saya lahir besar di Kupang. Saya sedih, saya menangis. Tapi apakah air mata saya, kesedihan saya akan mengurangi semua kesedihan itu? Tidak. Saya rasa kita semua sudah pernah menangis sejak kejadian 1 April, 2 April itu. Tetapi kita harus berbesar hati. Tuhan kita luar biasa. Kita tetap berserah diri terus kepada Tuhan. Dan kita bersyukur saya sebagai masih dipercayakan sebagai Ketua Flow Bangmora di Hong Kong, Macau saat ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Konjen, kepada Bapak Aris, Pak Teromo yang sebagai pembina kita, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada dari gereja-gereja Oikumene, bahkan teman-teman semua. Kita harus bersatu hati. Kita bawa dalam doa terus kota kita, kota penuh kasih. Tetapi hari ini kita lihat diporak-porandakan oleh angin badai. Bahkan ada tempat, jujur saja rumah saya sampai hari ini sudah 6 hari tidak ada listrik. Jadi anak-anak saya, saudara-saudara saya harus pergi ke tempat yang agak jauh, hanya cas HP supaya bisa telepon saya, habis itu kasih kabar sedikit, malam pulang tidur dengan lilin. Padahal saya di kota, di Kupang. Tapi itulah menjadi satu kesaksian saya bahwa segala kesedihan, segala kesusahan, rumah saya juga roboh. Tapi apakah itu akan mengurangi niat kita untuk terus bersyukur atas segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi? Ada satu lagu yang sangat indah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada dalam pengawasan. Sebagai orang percaya, sekali lagi saya berharap kita semua tidak usah sedih yang berkepanjangan, tapi bukan berarti tidak bersedih. Tapi jangan larut dalam kesedihan. Mari kita bersatu hati, angkat doa kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, bahwa kita bisa menguatkan saudara-saudara kita yang sedang kena bencana di Nusa Tenggara Timur. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih, saya berikan kepada semuanya aman. Tapi keluarga saya yang di Lembata, Kedang, ada yang meninggal.
Itu kejadiannya pada tanggal 4 malam Paskah, di mana kedua adik saya, Chris dan Ori, mereka adalah pengantin baru. Waktu menikah, mereka berjanji di depan altar akan sehidup semati, dan janji mereka memang terbukti. Mereka meninggal pada saat banjir melanda Lembata, khususnya di daerah Kedang. Selama berhari-hari mayat mereka tidak ditemukan. Kami merasa sedih. Kami tidak punya harapan lagi. Tapi puji Tuhan, dengan datangnya Pak Jokowi di Lembata, kedua mayat ini ditemukan. Di situ kami merasa gembira. Walaupun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa, kami tidak tahu lagi bagaimana. Tapi Tuhan masih mempertemukan mereka untuk kami. Dan pada saat itu juga mereka dimakamkan dalam satu kubur. Itu yang saya tahu pada saat itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami keluarga besar masyarakat Indonesia di Hong Kong, khususnya Bamora, turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga dari Aziz, dan kita berikan kesempatan kepada Selamat sore semua. Nama saya Sophie, saya asal dari kota Kupang. Saya mau memberikan sedikit sharing tentang keluarga saya mengalami banjir yang telah menimpa beberapa hari yang lalu. Keluarga saya terpaksa mengungsi 2-3 hari di Kompi Yonif Tentara 743 Naibonat untuk mempertahankan diri karena rumah saya ditampar angin, genteng, teras semua hancur, dan terpaksa kami, keluarga saya, dijemput tentara dari 743 Naibonat untuk mempertahankan, untuk menginap di tempat yang tidak kena banjir. Dan sementara ini keluarga saya baik-baik saja, tapi cuma sedikit yang harus disolusi. Tapi puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik-baik. Terima kasih, hanya itu saja mungkin saya sampaikan. Salam. Terima kasih. Tetap kuat ya Kak. Kita yakin bahwa setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan dari semua itu. Pasti ada peristiwa yang akan kita terima adalah kebaikan. Yang kami hormati Pak Konjen yang berkenan hadir di tengah kami masyarakat NTT yang ada di sini yang dalam keadaan berduka sebagaimana kesaksian saudara kita tadi. Hati cukup terenyuh ya dengan keadaan ini. Bapak ada di tengah-tengah kami sangat terhibur. Inilah Bapak kita yang ada di Hong Kong. Ya. Mari kita sambut sekali lagi dengan tepuk tangan. Ya. Dan semua saudara sekalian yang ada di sini, ini satu acara yang khusus kita adakan. Sebelum kita masuk dalam refleksi, mari kita semua tunduk sambil kita menghayati, merenung. Kita terdiam, kita berdoa,
kita tunduk dan kita dalam keheningan kita naikkan doa kepada Tuhan. Doa untuk kita semua, doa untuk keluarga yang sedang dalam kesusahan dan kedukaan di NTT. Mari kita ambil waktu teduh dan kita masing-masing berdoa secara senyap. Bapa di sorga, dalam suasana yang hening ini, hati kami terenyuh mendengar kesaksian, informasi dari berbagai media tentang situasi yang terjadi di NTT pada minggu yang lalu. Kami sebagai anak bangsa dan juga bagian dari warga negara Republik Indonesia yang ada di Hong Kong, kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberikan penghiburan. Kami akan masuk dalam refleksi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya bagian ini dapat menguatkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Derita NTT, derita Indonesia, derita kita semua. NTT adalah bagian dari negara Republik Indonesia tercinta. NTT tanah Flobamora, tanah tempat kita dilahirkan. Tempat kita dimanja dengan ASI dari ibunda. Tempat kita bertumbuh dan kita dibesarkan. Di sana tanah leluhur dan warisan baai dan nenek kita. Tempat itu mengalami derita. Badai Seroja telah menerjang tanpa ampun. Musibah bersejarah terukir 2021 di Republik tercinta. Sayup-sayup terdengar jeritan dan tangisan, kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, dan juga nyawa. Kita perlu bahu-membahu menyatakan solidaritas kita. Kita perlu menyatakan kasih dan perhatian kita. Mari kita nyatakan dalam iman dan tindakan kita. Sepenggal kata-kata di atas ini merupakan refleksi yang akan kita renungkan bersama. Refleksi itu sendiri merupakan satu tindakan dari akibat dari satu akibat, dan juga memberikan satu jawaban akan kejadian yang terjadi di sekitar kita. Ada dua ayat firman Tuhan yang saya ingin bacakan. Pertama dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, dan yang kedua dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Saya beri tema penyataan iman atau pernyataan iman dan tindakan iman. Pernyataan iman dan tindakan iman. Hal yang pertama kita akan lihat tentang pernyataan iman. Saya bacakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu berbicara tentang pernyataan iman. Penderitaan adalah satu keadaan atau kenyataan yang menjadi bagian hidup manusia. Ada penderitaan yang terjadi dibuat oleh manusia, misalnya dari peperangan. Tapi ada juga penderitaan yang terjadi
akibat hukum alam, sama seperti bencana alam atau wabah. Tetapi ada juga penderitaan terjadi karena hukuman Tuhan. Kalau itu hukuman Tuhan, kita perlu bertobat. Lepas daripada 3 penyebab tadi, kita melihat dampak, yaitu situasi ini membawa manusia kepada masa yang sulit dan penderitaan dalam hidupnya. Inilah yang juga dialami oleh Raja Daud dalam Mazmur 23 tadi. Raja Daud mengungkapkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. NTT saat ini sama seperti berada dalam lembah kekelaman. Ya. Kematian, harta benda rusak, rumah-rumah runtuh sebagaimana tadi disaksikan. Kita sedang berada dalam lembah kekelaman. Kita bersyukur beberapa hari yang lalu Presiden kita mengunjungi NTT, memberikan perhatian yang nyata. Kita sangat bersyukur itu. Menteri Sosial yang juga hadir untuk menunjukkan perhatian nyata kepada keluarga kita di tanah Flobamora. Hari ini ada Pak Konjen ada di tengah-tengah kita. Tentu juga memberikan satu penghiburan, kekuatan untuk kita sebagai Bapak kita di bumi, ya. Jadi Pak Konjen adalah Bapak kita, tapi Bapak kita di bumi, ya. Raja Daud dalam pengalaman itu, walaupun dalam lembah kekelaman, dia katakan, tetapi ada kata-kata berikut yang dia ungkapkan. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, yaitu Tuhan, besertaku. Dan tentulah ini menjadi doa kita semua untuk keluarga-keluarga kita yang berdampak akibat terjangan badai Seroja ini, supaya kekuatan yang Tuhan berikan, kekuatan iman, kekuatan rohani, bahkan juga dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gada merupakan tongkat pendek yang dipakai sebagai senjata pertahanan seorang gembala. Tongkat merupakan satu tongkat yang agak panjang yang juga dipakai oleh gembala untuk menyatukan domba-domba, kemudian untuk mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai dengan kehendak gembala. Gada dan tongkat itulah berbicara tentang kuasa dan penyertaan Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan. Inilah pernyataan iman. Kita yang hadir di sini, kita perlu memiliki pernyataan iman seperti Raja Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat itu menghibur aku. Yang kedua, pernyataan iman. Tetapi perlu juga tindakan iman. Tindakan iman merupakan bukti daripada iman yang kita miliki. Dalam Yakobus 2 ayat 17 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu
iman menjadi sempurna. Ada 3 pokok di sini. Pertama, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi kalau kita memiliki iman tapi kita tidak punya perbuatan, dikatakan mati. Yang kedua, dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya. Jadi kalau kita katakan iman tapi kalau kita tidak melakukan satu perbuatan, maka dikatakan kosong. Tapi kalau iman bersama dengan perbuatan, maka akan disebut iman yang sempurna. Saat ini kita berkumpul di sini dalam mendoakan NTT. Mari kita dalam pernyataan iman, tapi juga perbuatan iman. Perbuatan iman ialah bahwa kita akan mengumpulkan apa yang dapat kita kumpulkan dari kita untuk kita bisa bantu kepada daerah kita, kepada gereja yang ada di NTT. Itu melalui tindakan perbuatan yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita sehati. Derita ini adalah derita kita, dan kita juga akan memberikan satu perbuatan kasih yang nyata melalui sumbangan yang akan kita berikan. Demikianlah refleksi yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sudah memberikan kami iman, itulah percaya kepadamu. Tapi juga Engkau memberikan kami kemampuan untuk dapat melakukan satu perbuatan nyata. Itulah persembahan, sumbangan yang akan kami berikan. Berkati supaya kami boleh mengambil bagian di dalam persembahan yang merupakan bukti dari iman kami untuk saudara-saudara kami yang ada di tanah Pulau Bamora, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan kita untuk saudara-saudara kita bersama.
ini. Yang pertama, selamat datang untuk Pak Konjen, Pak Riki Suhendar, dan staf dari KJRI. Kita sangat bersyukur bisa berkumpul, walaupun mungkin hati kita dukdak dengan situasi COVID-19 ini, karena harus berkumpul 4 orang. Ya, petugas di sini masih ada sekitar di sini. Jadi ya, kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Dan saya mewakili ya komunitas Flomora yang ada di Hong Kong dan juga Okumene sebagai ketua Okumene. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Konjen kehadirannya, dan sebentar lagi ya ada kata-kata peneguhan untuk kami dan juga gembala-gembala dari berbagai gereja yang ada di sini. Ya, saya tidak perlu sebut satu persatu karena teman-teman semua pada kenal yang ada di sini, dan juga semua yang menyiapkan acara ini dari awal bahkan sampai saat ini. Terima kasih banyak untuk kesaksian dan juga ya peneguhan firman yang dibawakan oleh Pendeta Aris. Saya percaya bahwa ya, dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Yang kita buat saat ini adalah kemanusiaan Indonesia hanya satu untuk kita, walaupun kita jauh di tanah rantau. Terima kasih banyak semuanya, dan selanjutnya saya ya mengundang Bapak Konjen untuk memberikan peneguhan bagi kami, khususnya teman-teman keluarganya yang langsung ya dengan situasi yang ada di NTT. Terima kasih Pak Konjen, saya serahkan. Pendeta Aris, Romo Herbitus, dan seluruh anggota Flomora di Hong Kong yang saya kasihi, dan juga semua undangan yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah kita atas berkat dan rahmat yang diberikan kita selalu dalam keberadaan yang sehat, tanpa kekurangan satu apapun di Hong Kong ini, walaupun dalam situasi COVID seperti yang disampaikan oleh Romo Heri tadi. Semoga semangat dan cinta kasih yang ditunjukkan antar sesama warga Indonesia di Hong Kong ini, seluruh warga di perantauan, senantiasa hadir dalam kehidupan kita bersama. Kita semua sadar bahwa pandemi COVID belum berlalu. Di Indonesia sendiri terus-menerus dilanda cobaan. COVID kita masih berjuang. April kemarin tanah NTT dilanda duka. Banjir, gempa bumi juga di wilayah lainnya mendera wilayah-wilayah di Indonesia. Kita benar-benar berduka. Namun dalam pemberitaan ini, kiranya kita optimis dan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan kita semua. Semua cobaan dan musibah ini datang atas izin Allah. Dan Ia jugalah yang kuasa untuk mencabut dan melenyapkannya. Dengan upaya konkret kita, yang kita tunjukkan pada sore hari ini adalah bentuk solidaritas kemanusiaan kita terlepas dari apapun kepercayaan kita. Berusaha dan berdoa adalah dua perintah Allah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu, kita semua, Katong NTT, Katong Basodara, dan Katong Indonesia, komunitas Flores di Hong Kong ini melaksanakan upacara doa bersama ya, untuk membantu meringankan beban yang diderita saudara-saudara kita di Indonesia. Meski masing-masing kita terpisah tempat, namun seyogianya hati dan batin kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan dan mengantarkan kekuatan untuk menghadapi cobaan. Dari hati yang terdalam, saya mengajak kita semua yang hadir di sini, seluruh warga Indonesia di Hong Kong dan Makau, apapun latar belakang kita, marilah kita bergabung, ya, mendukung upaya saudara-saudara kita dalam membantu meringankan saudara kita yang terdampak bencana. Dengan segenap keikhlasan jiwa dan raga, mari kita berdoa bersama-sama mohon ampun atas segala dosa dan kesulitan yang melanda Indonesia.
Semoga Tuhan Allah senantiasa melindungi dan menunjukkan jalan kebaikan bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Sekali lagi tepuk tangan dan sebagai rasa ucapan terima kasih yang dalam untuk Bapak kita terkasih. Terima kasih Pak Riki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kawan-kawan KKIHK dan juga komunitas Katolik Indonesia yang ada di Hong Kong. Terima kasih atas waktunya. Kami juga mewakili dari JBNI Hong Kong tadi menggalang dana untuk kawan-kawan NTT di lapangan Victoria Park, dan sekarang kita serahkan kepada Romo Heri yang selama ini selalu berkomunikasi dan menjaga jaringan dengan kita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma bi sultanil 'azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim. Amin. Wa wali kalimati tammati wa tawadil mustajabat rahafil hasan wal husain min anfusil haqqi ainul qudrati wa nadhirina wa insi wal jinni wa syayatin wa yakadul ladzina kafaru la yusyrikuna bi absharihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanul hakim wa waritha Sulaiman Daud alaihi salam al-wadudu dzul arsyil majid tawil umri wa syahid jasadi wa qatil hajati wa akhli amwali wa awladi wa habib lin nasy juma'in wa tabadal adawata kullaha min bani adam alaihi man kana hayyu wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa syaqal batil innal batila kana zahuqa wa nazzil mal qur'ani ma huwa shifaa'ur rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususon kepada keluarga besar NTT yang lagi menerima bencana alam gempa, semoga selalu dimudahkan urusan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus, buat kasih setiamu, buat penyertaan perlindunganmu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan napas kehidupan yang kami masih nikmati sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami komunitas Flow Bamora dan juga Wekumene dan semua teman-teman yang sudah bergabung tempat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena bencana Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang mengetahui segala kekurangan mereka Tuhan. Bapa, Engkau yang melihat setiap hati tangisan air mata mereka Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menghibur mereka, menguatkan mereka Tuhan, memberikan mereka semangat Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua teman-teman yang sudah memberi dengan tulus, dengan sukacita. Bapak, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, di negara ini Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi anak istri, bagi suami. Tuhan Yesus, kami sebagai manusia, kami tak mampu. Kami sebagai manusia, kami lemah. Kami sebagai manusia, kami keterbatasan. Namun kuasa-Mu Tuhan melebihi segalanya, yang mampu memulihkan keadaan NTT Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus menghibur saudara-saudara kami yang berduka cita Tuhan. Ampuni dosa pikiran perkataan kami serta perbuatan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, provinsi kami, Saburote, Flores, Timor Tuhan, Ende, Manggarai, Sumba. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber berkat, Allah sumber inspirasi, Allah sumber motivasi dalam kehidupan kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Konjen RI beserta staf dan juga para hamba Tuhan yang sudah hadir bersama kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesediaan waktunya bersama kami, untuk meluangkan rasa peduli kita yang besar dan rasa cinta kita yang begitu besar kepada saudara kita yang tertimpa bencana di NTT pada umumnya. Waktu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi dari pertama, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan bersama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Konjen, hamba-hamba Tuhan dan kita semua dari JBMI dan juga berbagai organisasi yang sudah hadir, ya turut mendukung dan mendoakan Flopamora Indonesia pada umumnya. Karena itu sekarang ya kita memohon biarlah Tuhan memberkati semua jeripayah kita, dan kita minta Pendeta Janet untuk memimpin kita dalam berkat. Syukur pada hari ini karena kami dapat berkumpul bersama-sama dengan rasa kemanusiaan Tuhan, untuk melihat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
dan bahkan ada di antara mereka keluarga Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ada kesempatan di Hong Kong untuk berdoa bagi mereka. Sebab itu sebagai umat yang percaya kepada Engkau, kami berdoa bagi mereka. Di dalam kuat kuasa-Mu kami berdoa agar Engkau boleh mengaruniakan berkat. Kami melepaskan kuasa Tuhan yang dapat menolong mereka yang sedang susah. Kami berdoa buat Pulau Bamora, NTT dan sekitarnya. Ada daerah-daerah di sekitar NTT juga Tuhan, yang ada gempa dan ada bencana-bencana sebagai imbas dari apa yang terjadi di NTT. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan boleh ada bagi daerah-daerah ini ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka yang sakit boleh mendapatkan pengharapan untuk kesembuhan. Mereka yang sedang dalam kedukaan boleh mendapatkan penghiburan, bahwa hidup mereka akan terus berjalan dan mereka akan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dari saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua Tuhan masyarakat agar bersatu padu, tidak melihat perbedaan-perbedaan yang ada ya Tuhan, tetapi mereka bersama-sama untuk saling menolong dan membangun kembali negeri mereka. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada agar mereka dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu melayani dan menolong masyarakat yang ada, dan mereka boleh berlaku adil ya Tuhan, sehingga pertolongan itu boleh sampai sungguh-sungguh kepada orang yang membutuhkannya. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan berbelas kasihan bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memandang mereka ya Tuhan dan menolong mereka, dan kami percaya bahwa NTT selama ini diberkati oleh Tuhan dengan segala yang baik yang mereka punya, dan kami percaya bahwa cobaan ini tidak akan membuat mereka hancur, tapi membuat mereka dibangunkan kembali dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kami berdoa dan bersyukur buat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami di sini, dan kami percaya Tuhan juga akan menolong keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di NTT, secara khusus mereka yang terkena bencana. Terima kasih Tuhan, kami hanya melakukan sebagian kecil dari yang kami bisa, memberi persembahan, berdoa, dan mengingat mereka, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dan jauh lebih mampu untuk melakukan banyak hal kepada mereka, dan kami serahkan keluarga kami, masyarakat NTT ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa memberkati semua orang yang ada di sini pada saat ini dengan satu hati tanpa memandang perbedaan. Tetapi kami berdoa dan berharap pertolongan dari Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Berkati segala persembahan yang sudah diberikan oleh setiap orang. Biar Tuhan membuat mereka berkelimpahan. Dan mereka tahu bahwa memberkati orang-orang yang membutuhkan itu adalah perintah dari Tuhan. Dan pada saat kami melakukannya, kami dicintai oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dipercayakan lebih banyak lagi untuk kami dapat berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat aparat pemerintah ya Tuhan, kami berdoa buat khusus kepada Pak Konjen ya Tuhan, yang sudah ada dengan konsul-konsul yang ada di sini, dan juga saudara-saudara kami ya Tuhan yang ada dari KJRI. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur buat perhatian dan cinta kasih yang mereka ekspresikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya ya Tuhan mereka yang terkena bencana. Dan kami berdoa biar Tuhan berkati KJRI mulai dari Pak Konjen dan seterusnya sampai home staff dan juga local staff, agar mereka bekerja bersama dan mereka diberkati untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa yang melihat bahwa Indonesia sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat sore ini, dan kami percaya damai sejahtera, sukacita, ketenangan dari Tuhan, rasa damai ya Tuhan, walaupun kita di tengah-tengah persoalan, itu akan ada bagi kami, karena kami punya Tuhan yang dapat menghibur, menguatkan, dan menolong setiap orang. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.